Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pagi ini kita bahas tentang soal latihan tentang teori-teori belajar. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan soal teori belajar itu dalam pretest biasanya pasti muncul. Itu tidak pernah lepas dari soal pretest, sehingga Bapak Ibu harus mempersiapkan diri perihal tentang teori belajar. Bapak Ibu harus bisa mengenal artinya setiap soal itu, artinya setiap kalimat itu, dari ciri-cirinya kita bisa mengenal, oh ini teori belajar ini, begitu. Sehingga ketika soalnya nanti dibolak-balik, Bapak Ibu tetap bisa menjawabnya, begitu ya. Oke, kita mulai saja tanpa berlama-lama. Pandangan behaviorisme atau teori belajar behaviorisme yang menganggap belajar adalah perubahan perilaku yang tampak dan selalu dapat terukur hubungan stimulus respon. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan tersebut terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menghasilkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Itulah yang menjadi ciri atau bentuk atau model apa saja identitas dari teori belajar behaviorisme. Kemudian behaviorisme itu selalu dipertentangkan dengan teori belajar konstruktivisme, di mana siswa membangun pengetahuannya melalui pengalaman, sehingga proses belajar sangat dinamis dan berpusat pada siswa. Itu yang menjadi ciri pandangan atau teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme berpendapat bahwa belajar sebagai sebuah proses, di mana pelajar aktif membangun ide-ide baru atau konsep. Itulah yang menjadi ciri dari atau pengertian dari teori konstruktivisme. Masuk ke teori humanistik. Teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia mampu memahami diri dan lingkungannya. Teori humanistik ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Kemudian teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Jadi kita sudah bisa membayangkan atau memahami sedikit tentang apa saja teori belajar dan bagaimana ciri-cirinya. Mari kita ujikan ke soalnya. Ya. Soal yang pertama. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah, ya, ingat tadi Bapak Ibu, hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa, respon. Stimulus respon. Itu tadi cirinya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Sebelum saya buka ke atas, silakan dijawab dulu Bapak Ibu. Ya, benar. Jawabannya adalah A.
behaviorisme. Ini dia. Ini dia. Hubungan stimulus respon. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, mengeneralisasi, atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Ingat Bapak Ibu, dihadapkan pada situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Teori belajar apa? A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Ingat Bapak Ibu tadi cirinya kan? Diberikannya kebebasan kepada murid untuk membuat hipotesis, mencoba, apakah A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, atau D. Konstruktivisme. Yang pasti behaviorisme tidak, karena behaviorisme itu adalah stimulus dan respon. Jawabannya adalah ya, benar. D. Konstruktivisme. Ini dia. Nah, ini dia. Konstruktivisme. Ini. Di mana siswa membangun pengetahuannya melalui pengalaman. Membangun ide-ide baru. Jadi dia mencoba terus, trial and error. Berbeda atau bertolak belakang dengan behaviorisme yang tentang atau cirinya melalui stimulus sehingga diperoleh respon. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tadi jawabannya konstruktivisme. Kita lanjutkan. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah semakin mengerucut Bapak Ibu ya. A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Nativisme. Ingat Bapak Ibu, ada jawaban pengecoh, namun pilihannya tetap pada penjelasan teori yang pertama saya sampaikan tadi. Ya, tentunya kita juga bisa menduga jawabannya adalah A. Humanistik. Di mana seorang guru berperan sebagai fasilitator, motivator, memberikan kesadaran sebagai mengenai makna kehidupan pada siswa. Artinya diperlakukan murid itu bahwa murid itu mampu untuk berkarya, bergerak sendiri. Maka guru berperan sebagai fasilitator atau memfasilitasi kegiatan pembelajaran,
memotivasi. Itu yang menjadi ciri dari teori belajar humanistik. Namun dibuat pilihan pengecohnya menjadi bukan dari behaviorisme, konstruktivisme, atau sibernetik. Seakan-akan kita berpikir bahwa mungkin berpeluang untuk nativisme atau kognitivisme. Jadi jelas Bapak Ibu ya, jawabannya humanistik. Tetap kita hanya mengingat ciri-cirinya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. Yang ini yang perlu diingat Bapak Ibu ya. Belajar setiap saat dimanapun. Kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh. Sejalan dengan teori belajar apa itu Bapak Ibu? A. Sibernetik, konstruktivisme, behaviorisme, atau D. Kognitivisme. Ya, jawabannya adalah A. Sibernetik. Kita lihat sibernetik tadi. Ya, ini dia sibernetik. Perkembangan dari teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadi perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Ya. Jadi karena situasinya saat ini kemajuan teknologi, maka murid harus tetap mampu untuk melakukan kegiatan belajar atau dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan dimanapun melalui pembelajaran online atau melalui jaringan. Itulah yang pemahaman tentang teori belajar sibernetik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. A. Behaviorisme sama dengan stimulus tambah respon. B. Konstruktivisme, membangun menemukan pola. C. Kognitivisme. D. Sibernetik, online teknologi. Jadi di sini sudah ada bantuan jawabannya Bapak Ibu ya. Ya, jadi jawabannya sudah jelas di situ, yaitu C. Kognitivisme. Pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan yang lama yang sudah ada dalam struktur kognitif seseorang. Jadi kita tambahkan saja di sini Bapak Ibu. Pengalaman baru terkait dengan pengetahuan lama. Jadi itu Bapak Ibu ya. Untuk materi teori belajar kita hari ini itu saja. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dalam persiapan untuk mengikuti pretest PPG. Karena pretest PPG adalah pintu masuk PPG.
Jadi kalau tidak lulus pretest Bapak Ibu, maka stop perjalanan sampai di sini. Tapi kalau lolos pretest, mudah-mudahan sampai ke pencairan dana lancar, karena pintunya adalah pretest. Itu saja Bapak Ibu, tetap semangat, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, sampai jumpa, semoga bermanfaat.